Anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penetapan dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diawali dari apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari kata constituer. Itu berasal dari bahasa Perancis yang berarti membentuk. Konstitusi mengandung makna awal permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menyebutnya dengan istilah Grondwet, sedangkan Indonesia menyebutnya dengan istilah Undang-Undang Dasar. Jadi, konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Apabila dilacak lebih lanjut, yaitu kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis atau yang bisa kita ambil bahasa Prancis itu berasal dari kata constituer yang berarti membentuk negara atau menyusun atau menyatakan suatu negara, jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Konstitusi itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Jadi konstitusi itu ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis, written konstitusional, termuat dalam undang-undang, yaitu aturan-aturan pokok dasar negara yang mencakup bangunan negara dan tata negara yang mengatur pri kehidupan suatu bangsa. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau unwritten konstitusional berdasarkan adat, kebiasaan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tata negara tidak dalam bentuk naskah tertentu, tetapi melalui konvensi atau pemufakatan. Hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi, kecuali Inggris dan Kanada. Kenapa Inggris dan Kanada tidak mempunyai hukum tertulis? Karena di dalam sumber konstitusi terdapat sumber undang-undang yang sudah mengakar kuat sejak zaman dahulu, yang sudah jadi tradisi atau adat. Jadi, untuk Inggris dan Kanada, mereka sudah menganggap konstitusi itu adalah suatu hukum adat. Jadi, mereka sudah tidak memerlukan lagi yang dinamakan dengan konstitusi tertulis. Kita beralih kepada sikap positif terhadap isi alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini kita akan membahas tentang makna daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan bisa kalian amati. Isi alinea pertama. Alinea pertama itu mengandung makna kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Isi alinea kedua, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Yang kedua, maknanya adalah kemerdekaan bertujuan untuk menjadikan bangsa yang merdeka, bebas, bersatu, berdaulat, mandiri, adil, dan makmur. Isi alinea ketiga, kemerdekaan diperoleh semata-mata bukan sebagai hasil perjuangan saja, tetapi lebih dari itu merupakan karunia Tuhan. Makna yang kedua, kemerdekaan merupakan cita-cita luhur mulia manusia Indonesia sebagai makhluk bebas. Yang ketiga, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, mengakui akan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian isi alinea yang keempat, ini terdapat tujuan negara. Tujuan negara setelah kemerdekaan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, setelah itu kita akan
mengenal lebih jauh panitia kecil atau panitia 9 yang merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diawali dari ketua panitia kecil atau yang kita kenal dengan panitia 9, yaitu Pak Insinyur Soekarno. Pak Insinyur Soekarno ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau ini lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juli 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Yang kedua, sebagai wakil ketua adalah Haji Muhammad Hatta, lahir dengan nama Muhammad Athar, populer dengan sebutan Bung Hatta, lahir di Perdekok, sekarang Bukit Tinggi namanya, atau Sumatera Barat. Hindia Belanda 12 Agustus 1902, meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Kemudian sebagai anggota Profesor Muhammad Yamin, SH, lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903, meninggal di Jakarta 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun. Kemudian Alexander Andres Maramis atau yang kita kenal dengan A.A. Maramis, lahir di Manado, Sulawesi Utara, Hindia Belanda 20 Juni 1897, meninggal di Indonesia tahun 1977 usia 80 tahun. Kemudian juga Abikusna Cokro Sujoso atau Abikusna Cokro Suyoso 1897 1968 adalah salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia dan penandatangan konstitusi. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir atau ejaan baru Abdul Kahar Muzakir adalah rektor magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI selama 2 periode 1945 sampai dengan 1948. Haji Agus Salim lahir dengan nama Mashudul Haq, berarti pembela kebenaran, lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Hindia Belanda 8 Oktober 1984, meninggal di Jakarta, Indonesia 4 November 1954 pada umur 70 tahun. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, lahir di Jombang, Jawa Timur 1 Juni 1914, meninggal di Cimahi, Jawa Barat 19 April 1953 pada umur 38 tahun. Kemudian, Mr. Raden Ahmad Subarjo, lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896, meninggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Nah, itulah tokoh-tokoh panitia 9 atau panitia kecil yang merancang dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita beralih kepada peristiwa penting bersejarah negara Indonesia yang ini mungkin berkaitan dengan perjalanan sejarah Indonesia dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah Rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Kemudian pembacaan teks proklamasi, kemudian suasana pengibaran sangsaka merah putih yang pertama, suasana sidang DPUPKI, suasana sidang PPKI, panitia 9 dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu gambar bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa. Kemudian kita akan beralih kepada gambar kepatuhan terhadap perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lingkup sekolah, masyarakat, dan negara. Diawali dari lingkup sekolah. Nah, ini gambarnya. Ini gambar kepatuhan, contoh kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
sekolah. Bisa kalian amati gambarnya. Kemudian ini lingkup masyarakat. Ini gambar kepatuhan dalam lingkup masyarakat. Gambarnya bisa kalian amati. Kemudian ini dalam lingkup negara. Ini kepatuhan dalam lingkup negara. Ada budaya antri, membayar pajak tepat waktu, dan rapi dalam berkendara, tertib berlalu lintas. Kemudian kita akan beralih kepada gambar pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada di lingkup sekolah, masyarakat, dan negara. Diawali dari lingkup sekolah, bisa kalian amati. Ini menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm dan berboncengan lebih dari 2. Pagar sekolah, tawuran, dan baju tidak dimasukkan, tidak mematuhi tata tertib sekolah. Ini dalam lingkup masyarakat. Dalam lingkup masyarakat, bisa kalian amati ada pencuri dan miras, minuman keras, obat-obatan terlarang. Ada curanmor, pencurian sepeda motor. Kemudian kita beralih kepada lingkup negara. Ini ada tawuran, ada pencurian, dan ada korupsi, bahkan kemacetan lalu lintas. Ini sebagai contoh, gambarnya bisa kalian amati. Tibalah kepada kesimpulan. Jadi Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar negara kita yang wajib kita patuhi bersama sebagai landasan kehidupan. Kemudian kembangan sikap yang terpuji dalam kehidupan sekolah, masyarakat, dan negara. Setelah mempelajari ini, kita semua harus senantiasa mematuhi peraturan, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Sikap yang bisa kita kembangkan atau kita ambil dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, belajarlah dengan giat untuk meraih prestasi. Semuanya anak-anakku ya. Yang kedua, selalu bersyukur atas kemerdekaan yang telah kita raih. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang lain. Yang keempat, menjaga dan merawat lingkungan. Oke, sikap yang tidak baik jangan ditiru ya. Cukup sekian mungkin ya pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.